Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu al-khobar. Kita akan bahas lebih lanjut taksimu al-khobar bi'atibari wusulihi ilaina. Pembagian khobar didasari sampainya kepada kita. Ini fasal yang pertama. Fasal yang kedua al-khobar al-maqbul. Khobar di sini adalah hadis ya. Hadis yang diterima. Al-khobar al-mardud, hadis yang ditolak. Terus yang al-khobar al-mushtarak baina al-maqbuli wal mardud. Hadis yang bisa diterima dan bisa juga ditolak. Maksudnya hadis ini masuk ke dalam klasifikasi antara hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Nanti lebih jelasnya di pembahasannya tersendiri. Kita akan bahas yang pertama adalah taksimu al-khobar bi'atibari wusulihi ilaina. Nah, pembagian khobar berdasarkan sampainya kepada kita. Maka pembagian khobar atau hadis Nabi SAW berdasarkan sampainya kepada kita itu terbagi menjadi dua, ila qismaini. Satu adalah fa in kana lahu turuqun bila hasri adadin muayyanin, jika dia memiliki jalur periwayatan. Fa in kana lahu turuqun, jika dia memiliki jalur periwayatan bila hasri adadin muayyanin, tanpa batasan bilangan tertentu, fahuwa al-mutawatir, maka hadis itu dinamai dengan mutawatir. Jadi batasan maksimalnya tidak ada. Hadis mutawatir itu bilangan perawinya dan bilangan jalur periwayatannya, tapi batasan minimalnya ada. Terus yang berikutnya, wa in kana lahu turuqun mahsuratun bi'adadin muayyanin, wa in kana lahu turuqun, dan jika dia memiliki jalur periwayatan mahsuratun, terbatas, bi'adadin muayyanin, dengan bilangan tertentu, fahuwa al-ahad, maka dia adalah hadis ahad. Jadi kalau hadis ahad adalah apa? Bilangan maksimalnya itu dibatasi, bilangan jalur periwayatannya itu dibatasi, dan bilangan maksimalnya tentunya satu periwayatan, satu jalur periwayatan. Karena hadis itu kalau tidak ada satu jalur periwayatan maka bukan hadis. Tapi beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir bilangan jalur periwayatan yang banyaknya itu tidak dibatasi, sedangkan bilangan yang sedikitnya itu dibatasi. Nah, kita lanjut ke pembahasan mutawatir, dan kita akan bagi dua insyaallah pembahasan ini menjadi 2 atau 3 video. Nah, yang pertama kita akan bahas definisinya. Al-khobaru al-mutawatir ta'rifuhu lughatan. Khobar mutawatir atau hadis mutawatir definisi secara bahasa adalah apa? Ismun fa'ilun, isim fa'il, mushtaqun minat tawatur. Dia berasal dari kata at-tawatur. Apa yang dimaksud dengan at-tawatur adalah at-tatabu', yaitu tatabu', saling mengikuti satu sama lain. Tatabu', saling mengikuti. Makanya orang Arab mengatakan taqulu tawatara al-matar. Maksudnya adalah apa? Hujan terus mengikuti satu sama lain, tidak ada henti-hentinya. Ay tataba'a nuzuluhu, turunnya terus menerus. Bisa dipahami insyaallah. Istilahan, sedangkan menurut istilah ma rawahu adadun katsirun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang banyak. Ma rawahu adadun katsirun, hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang banyak. Tuhilu al-adatu, ya, secara adat kebiasaan tidak memungkinkan atau memustahilkan. Tuhilu al-adatu, secara adat kebiasaan memustahilkan atau tidak memungkinkan. Tawatu'ahum 'alal kadhibi, kesepakatan mereka di atas kedustaan. Tawatu'ahum 'alal kadhibi, kesepakatan mereka di atas kedustaan. Nanti dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil syarat-syarat hadis mutawatir. Karena syarat hadis mutawatir itu yang pertama adalah harus diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Terus
secara periwayatan, walaupun perawi ini banyak, tidak mungkin atau mustahil mereka akan bersepakat di atas kedustaan. Nanti ada syarat-syarat yang lain yang disebutkan di dalam poin yang kedua. Syurutuhu, syaratnya. Yang pertama, anna tawatur, ya, hadis mutawatir, sesungguhnya hadis mutawatir la yatahaqqaqu fil khabari, tidak terwujud dalam hadis illa bi syurutin arba'ah, kecuali terpenuhi 4 syarat. Wahya, yaitu yang pertama adalah an yarwiyahu adadun kasirun, yaitu diriwayatkan oleh bilangan perawi yang banyak. Maka ingat tadi sudah disebutkan bahwa mutawatir bilangan banyaknya tidak dibatasi, sedangkan banyaknya minimalnya berapa banyaknya itu dibatasi oleh para ulama. Makanya disebutkan wa qad ikhtalafa fi aqallil al-kasrati ala aqwalin, dan para ulama berbeda pendapat tentang batasan minimal banyaknya perawi hadis itu sendiri yang ada di dalam jalur periwayatan hadis mutawatir itu berapa? Al-mukhtarah annahu asyaratu ashkhasin, yaitu 10 orang perawi. Jadi kalau hadis tersebut dalam setiap tingkatan itu ada 10 orang perawi, maka sudah pasti hadis tersebut adalah mutawatir. Ini yang pertama. Yang kedua, antujada hadhil kasratu fi jami'i tabaqatis sanadi. Banyaknya perawi yang ada di dalam jalur periwayatan ini itu ada semua di jalur periwayatan. Ada semua di tingkatan jalur periwayatan, ada semua di dalam tingkatan sanad. Antujada hadhil kasratu, misalnya contoh bilangan minimal adalah 10. Maka 10 orang perawi ini ada di semua tingkatan sanad. Di sahabat diriwayatkan juga oleh 10 orang. Di tabi'in diriwayatkan juga oleh 10 orang. Di bawah tabi'in juga sama diriwayatkan oleh 10 orang. Seperti itu seterusnya. Yang C adalah apa? Yang jim antuhila al-adatu tawatu'ahum 'alal kadhibi. Secara adat kebiasaan tidak memungkinkan mereka bersepakat di atas kedustaan. 10 orang sahabat ini di tiap tingkatan sanadnya yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, tidak mungkin mereka berdusta atas kebohongan. Tidak mungkin. Ketika ada indikasi bahwa mustahil mereka berdusta atas kebohongan, maka masuk ke dalam syarat yang ketiga. Berarti hadis tersebut terpenuhi syarat yang ketiganya. Contohnya misalnya apa? Masing-masing dari 10 orang perawi itu tinggal berjauhan. Dan tidak mungkin mereka bertemu satu sama lain. Tapi hadis mereka yang mereka riwayatkan itu sama hadisnya, maka tidak mungkin mereka bersepakat satu sama lain, di mana ketika itu belum ada alat telekomunikasi yang bisa cepat menyampaikan sesuatu. Nah, maka mereka tidak mungkin berdusta atau bersepakat di atas kedustaan untuk membuat hadis Nabi SAW yang palsu. Yang berikutnya, yang D adalah an yakuna mustanadu khabarihim al-hissa, yaitu cara periwayatan mereka adalah dengan panca indera. Misalnya contoh, mereka itu mendengar hadisnya, menyebutkan hadis itu bahwa mereka itu mendengar hadis itu dari perawi sebelumnya. Mereka menyebutkan hadisnya bahwa hadis tersebut mereka lihat bahwa perawi sebelumnya mengucapkannya. Nah, ini yang disebut dengan mustanad al-his. Ya, standar periwayatan mereka itu adalah dengan panca indera. Nah, ini yang bisa kita bahas berkaitan tentang hadis mutawatir. Berkaitan tentang hukumnya, maka al-mutawatiru yufidu al-ilma ad-daruriyya. Maka hadis mutawatir itu memberikan faidah maklumat berupa ilmu ad-daruri. Ilmu ad-daruri itu adalah apa? Ilmu yang harus kita yakini kebenarannya. Itu ilmu ad-daruri. Maka apabila ada hadis mutawatir sampai kepada kita, maka tidak boleh kita ingkari sama sekali. Ya, sama seperti kita menyaksikan periwayatan itu sendiri. Kalau ada hadis mutawatir berkaitan tentang akidah, maka kita harus yakini.
Kalau tentang perintah maka kita harus laksanakan. Kalau ada hadis mutawatir berkaitan tentang larangan maka kita harus jauhi. Kalau ada hadis mutawatir berkaitan tentang cerita maka kita harus mempercayai. Nah, ini hukum hadis mutawatir, dan ini adalah ada hadis yang paling kuat dari sisi periwayatan karena diriwayatkan oleh para perawi yang banyak dan tidak perlu dipertanyakan kesohihannya. Karena hadis mutawatir itu adalah derajat hadis yang paling tinggi kesohihannya, karena hadis sahih itu adalah hadis di bawah mutawatir. Nah, itu yang bisa kita pahami, dan kita akan jelaskan di video berikutnya tentang aqsamuhu, pembagian hadis mutawatir itu sendiri. Barakallahu li wa lakum. Kita akan simak video berikutnya. Mohon didengarkan dengan seksama dan diulang-ulang terus-menerus supaya antum dan antuna lebih paham. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.